Di era peperangan modern, kekuatan militer tidak lagi hanya ditentukan oleh jumlah tank atau jet tempur. Kekuatan sebenarnya seringkali ditentukan oleh siapa yang bisa melihat lebih dulu. Karena dalam perang modern, informasi adalah senjata paling mematikan. Disinilah muncul konsep pesawat AEW dan C Airborne Early Warning and Control. Pesawat ini pada dasarnya adalah pos komando terbang yang berfungsi sebagai mata dan otak di langit. Ia mampu mendeteksi pesawat musuh, kapal perang, hingga rudal dari jarak ratusan kilometer, lalu mengarahkan jet tempur atau sistem pertahanan untuk merespons. Beberapa negara besar sudah lama memiliki teknologi ini. Amerika Serikat memiliki Boeing E-3 Sentry dan Boeing E-7 Wedgetail. China memiliki KJ-2000, dan Rusia memiliki Briev A-50. Namun kini muncul kabar yang cukup mengejutkan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sedang merancang pesawat AEW dan C buatan sendiri melalui kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia dan perusahaan teknologi pertahanan Turki Havelsan. Ini bukan sekadar pembelian alat militer. Ini adalah langkah strategis menuju kemandirian teknologi pertahanan. Namun untuk memahami seberapa penting proyek ini, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana rencana tersebut sebenarnya bekerja. Kerjasama ini tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan pertahanan antara Indonesia dan Turki memang semakin erat. Pada tahun 2025, kedua negara memperkuat kerjasama teknologi militer dalam berbagai proyek strategis. Kolaborasi AEW dan C menjadi salah satu proyek paling ambisius. Pembagian perannya cukup jelas. PT Dirgantara Indonesia akan bertindak sebagai integrator utama, yang berarti mereka bertanggung jawab terhadap platform pesawat, modifikasi struktur, serta integrasi keseluruhan sistem. Sementara Havelsan membawa keahlian pada sisi yang lebih kompleks, sistem misi, perangkat lunak komando, dan integrasi radar. Perusahaan Turki ini memiliki pengalaman penting dalam program Boeing E-7 Peace Eagle, sistem AEW dan C yang digunakan oleh Angkatan Udara Turki. Artinya, kolaborasi ini bukan sekadar transaksi pembelian teknologi. Ini adalah proses transfer pengetahuan militer tingkat tinggi. Status proyek masih awal, tapi strategis. Hingga awal 2026, proyek ini masih berada pada tahap desain dan perencanaan. Belum ada prototip yang terbang. Sebagian besar pekerjaan masih berkisar pada desain konsep, simulasi digital, integrasi sistem radar dan avionik, serta transfer teknologi. Dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional, proyek ini masuk dalam agenda strategis RPJMN 2025-2029. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, prototip pertama kemungkinan baru akan terbang sekitar ke 2028. Dalam dunia pengembangan teknologi militer, jadwal seperti ini sebenarnya cukup normal. Proyek pesawat peringatan dini biasanya membutuhkan bertahun-tahun pengembangan sebelum benar-benar operasional. Mengapa memilih platform CN-235? Salah satu pertanyaan terbesar adalah, pesawat apa yang akan digunakan sebagai platform? Pilihan paling realistis saat ini adalah CN-235-220, pesawat turboprop yang sudah lama diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia. Ia bisa ditempatkan di wilayah strategis seperti Natuna atau Morotai. Namun tentu ada kompromi. Pesawat turboprop tidak dapat terbang setinggi atau secepat platform jet besar. Hal ini mempengaruhi cakrawala radar, karena semakin tinggi pesawat terbang, semakin jauh radar dapat melihat. Bagian paling penting dari pesawat AEW dan C sebenarnya bukan pesawatnya, tetapi radarnya. Salah satu kandidat utama adalah radar Aselsan Fulmar 500 bukaan diafragma yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Turki Aselsan. Radar ini menggunakan teknologi AESA Active Electronically Scanned Array. Berbeda dengan radar konvensional yang harus memutar antena secara mekanis, radar AESA menggunakan ribuan modul pemancar kecil yang dapat mengarahkan sinyal secara elektronik. Keuntungannya sangat besar. Deteksi lebih cepat, kemampuan melacak banyak target sekaligus, dan ketahanan terhadap gangguan elektronik. Radar jenis ini dapat memiliki jangkauan lebih dari 200 mil laut atau sekitar 370 km. Dengan kemampuan tersebut, satu pesawat AEW dan C yang terbang di atas Laut Jawa dapat memantau wilayah udara yang sangat luas. Mengapa proyek ini begitu penting bagi Indonesia? Jawabannya berkaitan dengan geografi negara ini sendiri. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,
wilayah udara Indonesia sangat luas. Radar darat memiliki keterbatasan karena kelengkungan bumi. Pesawat AEW dan C dapat menutup celah ini dengan bertindak sebagai CCTV udara bergerak. Selain itu, pesawat ini berfungsi sebagai force multiplier. Jet tempur modern seperti Dassault Rafale sebenarnya memiliki radar yang sangat canggih. Namun radar pesawat tempur tetap memiliki keterbatasan jangkauan. Dengan bantuan AEW dan C, pesawat tempur bisa menerima informasi target bahkan sebelum radar mereka sendiri mendeteksi musuh. Ini adalah konsep peperangan modern yang disebut network-centric warfare. Dalam sistem ini, semua unit militer saling terhubung melalui jaringan informasi. Kerjasama dengan Turki juga memiliki dimensi geopolitik yang menarik. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara berkembang mencoba mengurangi ketergantungan pada pemasok senjata tradisional. Turki sendiri sedang berkembang menjadi salah satu kekuatan baru dalam industri pertahanan global. Dengan bekerja sama dengan Turki, Indonesia memperoleh dua keuntungan. Pertama, akses terhadap teknologi militer yang semakin maju. Dan kedua, mitra yang relatif bebas dari risiko embargo politik besar. Hal ini sangat penting bagi negara yang ingin membangun kemandirian pertahanan jangka panjang. Jika proyek ini berhasil, dampaknya tidak hanya bagi militer, tetapi juga bagi industri teknologi nasional. Integrasi sistem radar, perangkat lunak misi, dan modifikasi pesawat adalah pekerjaan yang sangat kompleks. Pengalaman dari proyek ini dapat membuka jalan bagi pengembangan teknologi lain di masa depan, mulai dari drone maritim jarak jauh, hingga sistem pengawasan laut yang lebih canggih. Dengan kata lain, proyek AEW dan C bukan hanya tentang satu pesawat. Ini adalah langkah menuju ekosistem teknologi pertahanan yang lebih mandiri. Rencana pengembangan pesawat AEW dan C Indonesia mungkin masih berada pada tahap awal. Namun maknanya jauh lebih besar daripada sekadar proyek teknologi. Ia menunjukkan perubahan penting dalam strategi nasional. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pembeli sistem pertahanan dari luar negeri, tetapi mulai mencoba menjadi pengembang teknologi militer sendiri. Jika kolaborasi ini berhasil, Indonesia tidak hanya mendapatkan mata baru di langit Nusantara, tetapi juga membuka pintu menuju era baru kemandirian industri pertahanan. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah model kolaborasi teknologi seperti ini cukup untuk membawa Indonesia menjadi kekuatan teknologi militer di kawasan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Inside Daily untuk analisis geopolitik dan teknologi militer berikutnya.